sagunging tumati. Para kadang mitra sedherek sedaya ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian Kilamung Putra, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Pemirsa, sejak zaman dahulu leluhur kita juga memiliki puasa-puasa, yaitu ngeker hawa nafsu dengan cara tidak makan dan tidak minum, yang dilakukan sejak pagi hingga matahari tenggelam. Nah, oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, puasa apa sajakah yang pernah diwariskan oleh leluhur kita? Ternyata puasa yang diwariskan oleh leluhur kita ini memiliki beberapa ragam. Yang pertama adalah poso selo. Apa itu poso selo? Poso selo atau poso Podrowono ini dilakukan setiap tahun, yaitu tepat pada bulan Solo atau bulan Podrowono. Nenek moyang kita memper hawa nafsu dengan tidak makan, tidak minum di bulan Selo selama 29 hari. Jadi ini merupakan sebuah puasa yang jangka waktunya hingga 29 hari atau sampai dengan 30 hari. Dilakukan secara simultan setiap tahun. Ini adalah puasa yang bertujuan untuk memperingati dan menghormati para leluhur di dalam perjalanan yang ada menuju ke Prakarti. Ini merupakan sebuah pengekeran diri dengan upaya mendoakan para leluhur yang sudah mendahului, yang mana dengan harapan semoga pada saat menghadap di Prakerti, para leluhur ini bisa sampai pada moksa. Atau apabila mereka, para leluhur ini, dikembalikan lagi ke dunia untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri dalam bentuk reinkarnasi. Mudah-mudahan harapannya adalah dengan doa puasa ini, para leluhur yang dikembalikan ke dunia ini menjadi manusia yang bisa memperbaiki dirinya, sehingga nanti pada saatnya kembali lagi mereka tidak dikembalikan untuk yang ketiga kalinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah puasa yang pertama, puasa Selo. Kemudian puasa yang kedua, yaitu puasa Dino Pitu. Apa itu puasa Dino Pitu? Nenek moyang kita dalam kurun waktu 7 hari ini dipilih 2 hari untuk berpuasa, yaitu pada hari Somo dan pada hari Respati.
Hari Somo itu adalah hari Senin. Kalau diganti dengan sebutan hari yang sekarang. Kemudian Respati itu adalah Kemis. Jadi puasa Senin Kemis itu sudah sejak lama dimiliki oleh para leluhur kita. Kalau dulu puasa Soma dan puasa Respati, tetapi sekarang ada di pihak lain yang mengatakan ada puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kemis. Itu adalah puasa yang dilakukan oleh leluhur kita setiap minggu, berpuasa 2 kali. Kemudian ada puasa lagi yang disebut dengan puasa Sasi. Puasa Sasi ini dilakukan 2 kali juga. Puasa Sasi ini dilakukan awal bulan dan pertengahan bulan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah puasa yang rutin dilakukan setiap bulan. Sehingga kalau kita urutkan dalam waktu 1 minggu, ada 2 puasa. Puasa Soma dan puasa Respati. Sehingga dalam waktu 1 bulan, para leluhur kita itu melakukan puasa 8 kali. Dalam 1 minggu yang pertama, ada 2 kali puasa, yaitu Soma dan Respati. Kemudian minggu yang kedua sama. Karena 1 bulan ada 4 minggu, sedangkan 1 minggu melakukan 2 kali, maka setiap bulan para leluhur itu melakukan puasa selama 8 kali. Di samping itu juga, di dalam 1 bulan itu sendiri masih ada puasa 2 kali, yaitu puasa di awal dan puasa di tengah, atau puasa di awal dan puasa yang terakhir. Sehingga 1 bulan itu ada 2 kali. Itulah yang disebut dengan puasa Sasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu adalah puasa. Puasa Selo, puasa setiap bulan, dan puasa setiap Soma dan setiap Respati, atau yang disebut dengan Poso Dino Pitu. Pemirsa, di samping itu juga para leluhur ini juga memiliki puasa yang disebut dengan puasa Ngelowong. Ada puasa Pati Geni, ada puasa Ngebleng, ada puasa yang disebut dengan Ngeluang, ada puasa Mutih, dan ada juga puasa Ngepel dan puasa Ngerowong. Nah, oleh sebab itu akan saya terangkan satu persatu apa yang disebut dengan puasa Pati Geni. Puasa Pati Geni itu adalah puasa yang dimulai sejak pagi. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Yang dilakukan di dalam sebuah kamar, di mana di dalam kamar itu dilarang untuk menyulut lampu atau ada api atau ada lampu yang menyala. Sehingga di dalam sentong itu, di dalam kamar itu benar-benar tidak ada sinar. Itu yang disebut dengan Pati Geni. Jadi puasa Pati Geni adalah puasa yang dilakukan sejak pagi, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan berada dalam sebuah sentong atau di dalam kamar, di mana di dalam kamar itu tidak ada lampu yang menyala. Itu yang disebut dengan
poso pati geni. Puasa yang kedua, yaitu ada puasa ngelowong. Apa itu puasa ngelowong? Puasa ngelowong ini adalah puasa tidak makan, tidak minum, kemudian berada pada sebuah rumah, boleh berjalan ke sana kemari, boleh melihat keluar rumah, tetapi tidak boleh keluar dari arena rumah itu, dan juga tidak boleh tidur. Itu adalah poso ngelowong. Saya ulang, poso ngelowong adalah puasa yang dilakukan sejak pagi, tidak makan, tidak minum, kemudian berada pada sebuah rumah, boleh berjalan ke sana kemari, boleh, tidak boleh tidur, dan tidak boleh keluar dari arena rumah itu. Keluar dari teras saja tidak boleh. Nah, ini adalah poso ngelowong. Kemudian ada poso yang disebut dengan ngebleng. Poso ngebleng ini hampir sama dengan pati geni, yaitu puasa sejak pagi, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ada di dalam satu sentong atau ada pada suatu kamar, tidak boleh keluar dari kamar itu, tapi boleh menyalakan lampu. Itu bedanya, hanya menyalakan lampu. Kalau pati geni tidak boleh menyalakan lampu, tetapi kalau ngebleng boleh menyalakan lampu. Kemudian ada lagi poso ngeluwang. Apa itu poso ngeluwang? Poso ngeluwang adalah berpuasa, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak tidur, kemudian dia duduk, yang mana dia duduk ini ada pada sebuah lubang tanah. Kemudian lubang itu atasnya ditutup, tapi tidak begitu rapat, sehingga udara masih bisa masuk. Itu namanya puasa ngeluwang. Ada lagi yang disebut dengan poso mutih. Apa itu poso mutih? Poso mutih itu adalah puasa yang boleh makan, boleh minum, tetapi yang dimakan hanya nasi putih, dan yang diminum hanya air putih. Kapan makannya, kapan minumnya, bebas. Kalau lapar, makan, tapi hanya nasi putih. Kalau haus, minum, tetapi hanya air putih. Ini namanya poso mutih. Nah, poso mutih itu ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Caranya beda dengan puasa yang lain. Poso mutih 1 hari, katakanlah 3 hari, poso mutih 3 hari. Maka mulai saat itu dimulai pada hari tertentu, kemudian dia hanya makan nasi putih dan air putih. Siang malam dia hanya makan itu, sehingga hari yang pertama selesai. Dilanjutkan terus pada hari yang kedua juga begitu. Kalau lapar ya makan nasi putih, kalau haus ya minum air putih. Dilakukan terus sampai 3 hari. Itu namanya poso mutih 3 hari.
Kalau puasa mutih 7 hari, ya dilakukan terus sampai 7 hari. Boleh makan, boleh minum. Tapi hanya yang dimakan nasi putih dan minumnya hanya air putih. Katanya teman saya, enak, berarti puasa boleh makan nasi putih dan boleh minum air putih. Memang boleh makan dan boleh minum, tapi hanya air putih dan nasi putih. Tetapi bagi orang yang belum pernah mengalami, memang pada hari pertama tidak begitu terasa. Hari kedua tidak begitu terasa. Mulai hari ketiga akan terasa. Kemudian selanjutnya, dan nanti setelah 7 hari, mungkin sudah benar-benar apa yang dilakukan ini sudah benar-benar sangat terasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu adalah poso mutih. Kemudian ada lagi yang namanya poso ngerowot. Apa itu poso ngerowot? Poso ngerowot itu adalah boleh makan, boleh minum, boleh makan asin, boleh makan manis, boleh makan apa saja. Tapi asalkan makannya itu hanya berupa umbi-umbian dan berupa daun-daunan. Dimasak boleh, sehingga ada rasa asin, ada rasa pedas, dan ada rasa boleh. Tetapi yang dimasak umbi-umbian, misalnya ketela pohon, ketela rambat, daun singkong, daun ketela, pokoknya daun-daunan dan umbi-umbian, itu adalah puasa ngerowot. Nah, biasanya puasa ngerowot ini dilaksanakan pada bulan Selo. Jadi ketika bulan Selo, maka 1 bulan orang itu berpuasa dengan puasa ngerowot. Sehingga ada yang bertanya, Pak, kalau puasa ngerowot itu apakah tidak boleh makan ikan? Tentu saja tidak boleh. Nasi saja tidak boleh. Makannya harus umbi-umbian. Ketela pohon, ketela rambat, semacam itu namanya poso ngerowot. Jadi nasi tidak boleh. Kemudian makan ikan tidak boleh, apalagi daging. Ini adalah poso yang disebut dengan poso ngerowot. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah puasa. Nah, apa tujuan dari puasa-puasa yang dilakukan? Apakah itu poso ngebleng atau poso ngeluang atau poso pati geni, poso ngelowong? Apakah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu? Tentu saja. Di sekitar kita ini banyak energi-energi alam jagat raya. Kemudian di dalam diri kita ini juga ada energi-energi yang dimiliki oleh manusia secara pribadi, yang disebut dengan doyo
gotro kepetengan. Jadi ada doyo kepetengan, ada gotro kepetengan. Doyo kepetengan adalah milik alam jagat raya atau milik benda-benda yang ada di sekitar. Sedangkan gotro kepetengan adalah energi yang terpancar dari diri kita. Energi itu tidak bisa hilang. Energi itu adalah kekal untuk selamanya. Yang hilang adalah materinya. Nah, karena energi di sekitar ini banyak, yaitu energi alam dan juga energi yang terpancar dari diri kita yang memancar ke alam. Maka dengan puasa itu kita berusaha untuk menarik energi itu sebanyak-banyaknya dan menekan nafsu kita serendah-rendahnya. Karena menurut pendapat dari leluhur kita, kalau nafsunya itu turun, maka energi-energi alam semesta itu masuk, memenuhi apa yang ada di dalam diri kita. Kalau nafsu ini dalam statistiknya adalah turun, seperti air turun, sehingga ada ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini akan dimasuki oleh energi-energi alam semesta. Nah, energi-energi alam semesta itu adalah sesuai dengan apa yang kita minta. Penarikan energi-energi alam semesta ini sesuai dengan apa yang kita datangkan atau yang kita minta. Nah, dengan demikian, maka puasa ini tujuannya adalah untuk menarik energi-energi alam semesta sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan hajat kita, dengan cara yaitu menurunkan tensi dari nafsu-nafsu yang kita miliki. Nah, tentu saja di dalam kita melakukan apa saja harus disertai dengan teman. Teman itu artinya sungguh-sungguh, manekum. Sopo sing teman bakal tinemu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menemukan apa yang telah diinginkan. Dan tentu saja dibutuhkan kesabaran. Sebuah kegagalan, jangan segera putus asa. Kegagalan merupakan tangga untuk mencapai keberhasilan. Apabila masih belum berhasil, maka di lain kesempatan dicoba lagi. Dan terus dicoba. Karena diri kita ini di dalam melakukan apa saja tidak sendirian. Kita selalu didampingi oleh saudara-saudara kita. Saudara papat, limo pancar, selalu mendampingi kita. Dan juga didampingi oleh para leluhur yang sudah mendahului kita, yang sudah moksa. Itu selalu memberikan motivasi-motivasi. Tetapi kadang-kadang itu tidak kita sadari. Apa saja yang datang pada kita itu merupakan respon dari para leluhur, dari saudara kita yang tidak terlihat. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ada waktu dan kesempatan, kita mencoba untuk berpuasa. Baik itu poso pati geni, poso ngelowong,
poso ngebleng, poso yang bisa makan, poso mutih, poso ngerowot. Itu semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas, yaitu kualitas yang ada di dalam diri kita, meningkatkan kualitas rohani kita, spiritualitas kita. Karena siapa yang belum pernah mencoba, berarti dia belum pernah melakukan dan merasakan. Pengetahuan penting, tetapi kalau hanya tinggal pengetahuan, itu sepertinya sebuah pajangan yang hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dinikmati. Begitulah kira-kira pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai di sini, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam, santun, rahayu, 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 rahayu sakumeng dumadi.